Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Jihan. Saya dari kelompok 6 mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang darah. Sebelum saya menjelaskan tentang darah, saya akan membacakan nama anggota kelompok dari kelompok 6. Nah, di sini yang pertama ada Agustin Afina Putri, kedua ada Ahmad Huda, yang ketiga ada Derisma Yogi, keempat ada Fernanda Beta, kelima ada Karunia Restu, keenam ada Lintang Andini, ketujuh ada Nabila Jihan, kedelapan ada Nadia Kurnia, kesembilan ada Nur Asifa, ke-10 ada Ratri Pamudita, ke-11 ada Rizky Aryaditya, ke-12 ada Rosania, dan ke-13 Setiana Eka, dan terakhir Sally Milata. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu ada yang pertama ada definisi darah, kedua ada karakteristik darah, ketiga ada komponen darah, keempat ada elemen pembentuk darah, kelima golongan darah dan tipe darah, keenam ada penyakit yang menyerang darah. Nah, pertama yaitu definisi darah. Darah adalah suatu cairan tubuh yang berwarna merah kental, memiliki dua sifat utama yaitu warna merah dan kental. Kekentalan ini disebabkan oleh banyaknya senyawa yang berat molekulnya berbeda, dari yang kecil sampai yang besar, seperti protein yang terlarut di dalam darah. Warna merah yang memberi ciri yang sangat khas bagi darah disebabkan oleh senyawa berwarna merah yang tersuspend di dalam darah, menurut artikel dari Sadikin pada tahun 2002. Nah, apa saja sih karakteristik dari darah? Nah, darah itu memiliki warna. Warna dari darah sendiri itu berwarna merah. Darah dari arteri berwarna merah muda, karena banyak mengandung oksigen yang berkaitan dengan hemoglobin dalam sel darah merah. Nah, sedangkan warna darah pada vena berwarna merah tua atau gelap, karena kurangnya oksigen dibandingkan dengan darah arteri. Kedua, ada viskositas, yaitu viskositas atau kekentalan darah 3/4 lebih tinggi daripada viskositas air, sekitar 1048 sampai 1066. Yang ketiga ada berat dan pH darah. Berat darah lebih dibandingkan dari berat air, memiliki rasa dan bau yang khas, serta memiliki pH 7,4 atau 7,35 sampai 7,45. Darah juga memiliki volume darah total. Volume darah total sekitar 5 liter pada laki-laki dewasa berukuran rata-rata. Nah, dan kurang sedikit pada perempuan dewasa. Volume ini bervariasi sesuai ukuran tubuh dan berbanding terbalik dengan jumlah jaringan adiposa dalam tubuh. Volume ini juga bervariasi sesuai perubahan cairan darah dan konsentrasi elektrolitnya. Ketiga ada komponen darah. Nah, komponen darah itu ada apa aja sih? Yang pertama ada plasma darah. Di dalam plasma darah juga dibagi-bagi menjadi protein, dan di dalam protein terbagi lagi menjadi 3 jenis protein. Plasma darah itu apa? Plasma darah adalah cairan bening kekuningan yang unsur pokoknya sama dengan sitoplasma. Plasma darah ini berasal dari campuran air, gula, lemak, protein, dan juga garam. Memiliki fungsi untuk membawa berbagai jenis sel darah ke seluruh bagian tubuh. Nah, di dalam plasma darah ada juga protein plasma. Jenis-jenis dari protein plasma yaitu yang pertama ada albumin, yang kedua ada globumin. Globumin juga dibagi menjadi dua, ada alfa dan beta globumin. Terus ada juga gamma globumin ataupun imunoglobumin. Ketiga ada fibrinogen. Di dalam plasma darah terdapat nutrien, gas darah, elektrolit, mineral, hormon, vitamin, dan zat-zat sisa lainnya. Kedua, ada elemen pembentuk darah meliputi sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit. Keempat, ada elemen pembentuk darah. Nah,
Darah tersusun dari sel-sel darah yang semua beredar di seluruh tubuh. Sel-sel darah ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Semua komponennya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang mendukung kerja darah dalam tubuh. Sel darah merah atau eritrosit terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup banyak di dalam darah dibandingkan kedua komposisi darah lainnya. Warnanya merah pekat serta memiliki hemoglobin pada sel darah merahnya. Eritrosit berbentuk bulat dilengkapi dengan cekungan atau biokaf di bagian tengahnya. Berikut ini ada kadar normal sel darah merah yang dapat dideteksi dengan tes darah lengkap. Pada laki-laki sekitar 4,32 sampai 5,72 juta sel per mikroliter darah, sedangkan pada perempuan ada 3,90 sampai 5,3 juta sel per mikroliter darah. Sementara itu, kadar normal hemoglobin dan hematokrit normal adalah hemoglobinnya sebesar 132 sampai 66 gram per liter pada laki-laki dan 116 sampai 150 gram per liter pada perempuan. Sedangkan hematokrit sebesar 38,3 sampai 48,6% pada laki-laki dan 35,5 sampai 44,9% pada perempuan. Nah, yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam seluruh komposisi. Meski begitu, komponen darah ini mengemban tugas yang tidak main-main, yaitu melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Normalnya, jumlah sel darah putih pada orang dewasa adalah 3.400 sampai 9.600 sel per mikroliter darah yang terdiri dari beberapa jenis sel darah putih. Pada normalnya ada neutrofil 50-60%, ada limfosit 20-40%, monosit 2-9%, sedangkan eosinofil 1-4% dan basofil 0,5-2%. Ketiga, yang terakhir ada trombosit atau keping darah. Sedikit berbeda dengan eritrosit dan leukosit. Trombosit sebenarnya bukan sel. Trombosit atau kadang disebut juga dengan keping darah adalah sebuah fragmen sel berbentuk kecil. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu antara 150 sampai 400 trombosit per mikroliter darah. Jumlah trombosit lebih tinggi dari kisaran normal, dapat mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan, menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Nah, yang kelima ada penggolongan darah. Penggolongan darah itu apa? Penggolongan darah adalah pengklarifikasian darah dari suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Adapun penggolongan darah pada manusia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu penggolongan darah dengan sistem ABO, sistem MN, dan sistem Rhesus. Di sini saya akan menjelaskan penggolongan darah dengan sistem ABO. Nah, dapat dilihat di pertama ini ada tabel sistem ABO. Untuk memiliki golongan darah A, berarti golongan darah A ini memiliki agglutinogen pada sel darah merah A dan memiliki agglutinin pada plasma darah B, alfa atau anti B. Nah, pada golongan darah B, agglutinogen pada sel darah merahnya memiliki B, sedangkan agglutinin pada plasma darah alfa atau anti A. Kalau AB itu memiliki agglutinogen pada sel darah merah A dan B, dan agglutinin pada sel darah tidak ada. Kosong atau 0, agglutinogen pada sel darah merah tidak ada, agglutinin pada sel darah
alfa atau anti A, dan beta atau anti B. Oke, selanjutnya. Nah, pada golongan darah A, orang yang dengan golongan darah memiliki antinogen A pada sel darah merahnya. Selain itu, orang dengan golongan darah A menghasilkan antibodi atau glutamin beta. Yang sudah saya jelaskan tadi mungkin sudah saya singgung, jadi saya akan next. Penggolongan darah dengan sistem MN. Pada tahun 1927, Steiner dan Levin menemukan adanya golongan darah pada manusia, yaitu M, MN, dan N. Masing-masing disebabkan karena adanya antigen MN, dan N. Nah, berikut ini ada tabel juga, sama seperti golongan sistem ABO tadi, terdapat tabel. Mungkin sistem MN, dan N itu hampir sama dengan sistem ABO. Cuma di sini mereka menggunakan sistem antigen M, MN, dan N, memiliki fenotip dan genotip yang berbeda. Selanjutnya ada penggolongan darah dengan sistem rhesus. Pada tahun 1940, Kallen, Steiner, dan Wiener menemukan cara penggolongan darah yang disebut dengan rhesus atau rehas. Rhesus merupakan salah satu jenis antigen yang pertama kali ditemukan pada eritrosit seekor kera di India, dengan spesies kera tersebut adalah Mokaka rhesus. Uniknya, antigen rhesus tersebut juga dimiliki oleh manusia dan hingga saat ini digunakan sebagai salah satu sistem dalam penggolongan darah manusia. Nah, ada informasi penting yang harus kalian ketahui. Apabila seorang perempuan dengan rhesus negatif menikah dengan laki-laki yang rhesusnya positif, maka ketika anak perempuan dengan rhesus positif yang pertama kalinya, maka tidak akan terjadi apapun pada bayinya. Tetapi berbeda lagi jika perempuan tersebut mengandung bayi dengan rhesus positif untuk kedua kalinya, maka akan terjadi eritroblastosis fetalis pada bayinya karena antibodi ibu yang sudah terbentuk akan menggumpalkan antigen yang ada darah pada bayi. Efeknya, antibodi ibu akan memakan darah bayi dan bayi yang dilahirkan akan mengalami anemia akut. Nah, apa aja sih penyakit yang dapat menyerang dalam darah? Penyakit atau kelainan pada darah ini terdiri dari beberapa jenis, tergantung pada bagian darah yang terganggu dan penyebab yang mendasarinya. Berikut ini ada beberapa kelainan darah yang mempengaruhi sel darah merah. Baik, kita mulai dengan dari sel darah merah. Sel darah merah yang pertama ada anemia. Anemia terjadi jika kadar sel darah merah sangat rendah. Beberapa jenis dari anemia yaitu ada anemia aplastik, kedua ada anemia autoimun atau hemolitik, dan ketiga ada anemia sabit. Apa itu anemia aplastik? Kondisi ini terjadi ketika sumsum tulang belakang tidak menghasilkan cukup banyak sel darah. Salah satunya adalah sel darah merah. Sedangkan anemia autoimun atau hemolitik yaitu sistem kekebalan tubuh menjadi terlalu aktif dan secara keliru akan menghancurkan sel darah merah sehingga menyebabkan anemia. Anemia sel sabit merupakan sel darah merah yang menjadi lengket dan kaku sehingga menghambat pada aliran darah. Kedua ada polisitemia. Polisitemia adalah peningkatan jumlah sel darah merah dalam sirkulasi yang mengakibatkan peningkatan vikositas dan volume darah. Nah, polisitemia dibagi menjadi dua. Polisitemia kompensatori atau sekunder dapat terjadi akibat hipoksia atau kekurangan oksigen, sedangkan polisitemia vera adalah gangguan pada sumsum tulang. Selain mengganggu sel darah merah, ada juga beberapa yang berdampak kepada sel darah putih. Yang pertama ada leukemia.
Leukemia adalah salah satu kanker darah di mana sel darah putih menjadi ganas dan diproduksi secara berlebihan dalam sumsum tulang. Multiple myeloma. Multiple myeloma merupakan kanker darah yang terjadi karena sel darah putih menjadi ganas. Sindrom myelodysplasia yaitu salah satu kelainan darah yang berdampak pada sumsum tulang. Limfoma merupakan kanker darah yang berkembang di dalam sistem getah bening. Nah, tadi setelah sel darah merah, sel darah putih, ada juga pada trombosit, yaitu kelainan pada proses pembekuan darah. Yang pertama ada idiopathic thrombocytopenic purpura atau ITP. Apa sih itu? Nah, merupakan kelainan autoimun yang menurunkan jumlah trombosit atau keping darah. Kedua ada penyakit von Willebrand, yaitu gangguan pembekuan darah yang disebabkan oleh kurangnya protein bernama von Willebrand yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Ketiga ada hemofilia, merupakan gangguan proses pembekuan darah yang disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan. Yang ke-D ada esensial trombokitemia esensial. Terjadi ketika trombosit yang dihasilkan oleh sumsum tulang belakang terlalu banyak. Yang terakhir ada sindrom antifosfolipid, adalah gangguan pada sistem imun yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penggumpalan darah. Kesimpulan dari materi yang dapat saya jelaskan adalah darah adalah suatu cairan tubuh yang berwarna merah kental, memiliki dua sifat utama yaitu merah dan kental, dapat dibedakan dari cairan tubuh lainnya karena darah memiliki hemoglobin. Darah memiliki karakteristik yang dapat ditinjau dari warna, viskositas, berat, serta volume dalam tubuh. Darah dibentuk oleh beberapa elemen yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Pada darah juga dikenal adanya penggolongan darah. Penggolongan darah ini terdiri dari banyak cara, yaitu ada sistem ABO, sistem MN, dan sistem Rhesus. Dalam darah juga dapat terserang penyakit, contohnya anemia pada sel darah merah, leukemia pada sel darah putih, dan hemofilia yang menyerang pada trombosit. Oleh karena itu, darah menjadi bagian terpenting pada hidup manusia dan harus dijaga kesehatannya. Berikut yang dapat saya sampaikan, ini juga ada beberapa referensi pembuatan PPT dari kelompok saya. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu Anda untuk memahami apa itu tentang darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.